Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu wabarakatuh. lagi di teman baik sesuai janji kita bulan lalu ya. Ya. Karena memang minta waktunya Bro Mova ini seperti minta waktunya Pak Presiden Wah, Jokowi ya. Aduh, enggak juga dong. Seperti Pak Luhut aja ya. Ya, Pak Luhut aja ya. Jadi beliau ini kemarin baru berkeliling Jawa untuk Timur. Jawa Timur ya. Jawa Timur, betul. Jawa Timur untuk ya merancang suatu bisnisan baru. Betul, Ya, betul. beliau itu kemarin bergerak karena beliau memahami, menggunakan atau mempertajam potensi dirinya. Betul, betul. Jadi bukan dari orang lain, tapi potensi dirinya yang beliau kembangkan hingga harus waktunya harus kita paksa untuk bisa kita ketemu lagi di show ini ya. Sesuai janji kita ngomongin Seven Habit ya. Betul. Yang karangan dari Sean Covey. Sean Covey ya. Ya. Itu putranya siapa? Putranya Stephen Covey. Stephen Covey ya. Betul. Oke. Ya, yang Jadi ini bukunya. oke. Ya. Sip. Nah, kenapa kita bahas ini? Gue mungkin coba nge-refresh dulu bro. Nge-refresh dulu bahwa kenapa kita bahas Seven Habit. Kita melihat dari ramalan-ramalan yang ada bahwa 2023 akan masuk resesi Ya. kan gitu loh. Nah, kita coba mengajak teman-teman untuk bergerak dari resesi itu, kita bergerak untuk maju ya, untuk maju dengan menggunakan potensi diri. Betul. Dan sorry gue potong. Pak Presiden Jokowi barusan ngomong. Katanya LBP. Oh iya. Enggak, karena yang ngomong Presiden Jokowi kemarin waktu ultah Iya, salah iya. satu partai yang warnanya hijau, beliau mengatakan bahwa sekarang PKB. Hah? masalahnya bukan nih. Makanya gue nggak enak nih ngomongin. Iya. Selain PKB jangan disebut. Iya, oke. Oke, Iya. lanjut. Pokoknya salah satu partai lah ya. Ah. Pak Presiden mengatakan bahwa sekarang udah ada 43 negara yang jadi pasien IMF. Oh. Ya, jadi lagi masa krisis, lagi susah, economic growth-nya itu bermasalah, terpaksa ngutang ke International Monetary Fund. Oke. Gitu. Itu yang seperti kita lakukan 98 ya. Ya, zaman 98. Lu belum lahir lo. Belum lahir gua. Iya. Tapi alhamdulillah Indonesia aman gitu. Ya, aman. Ya, Oke. alhamdulillah. Ya, IMF itu salah satu instrumen lah ya, ketika ada krisis-krisis di negara gitu loh, yang menjadi anggota IMF tentunya. Betul. Nah, sebelum masuk ke diskusi, gue ikut itu kan chat apa yang lagi viral tuh chat. Oh, itu ChatGPT. Nah, ChatGPT. ChatGPT. Jadi buat teman-teman yang memang pengen tahu, belum pernah tahu sendiri tentang Seven Habit, coba kalau udah punya akun GPT, coba tanya aja di situ. Iya, betul. Nah, ini gue mau coba dari handphone gue nih. Iya. Nah, ini. Sip. Udah langsung jawab tuh dia. Nah, ini gue coba nanya nih pakai chat GTP, jadi teman-teman juga bisa. Nah, Seven Habit Highly Effective People. Waduh, judulnya udah seru. Nah, gue langsung ke poin-poinnya aja ya. Jadi di buku ini akan dibahas itu poin 1 menjadi proaktif, Ya. memulai dengan akhir di pikiran. Nah, itu nanti kalau bingung, gue juga bingung. Nanti yang jelasin biar beliau ini gitu. Ya. Poin 3 mengutamakan yang utama. Berpikir menang-menang, tapi bukan serakah nih kan? Ya, betul. Oke. Saling menguntungkan. Oke. Gue pikirnya udah berpikir menang-menang. Menang Ini kan mulu. tahun politik bos. Waduh. Menang gitu kan, serahkan tadi Iya, ya kan? betul. Iya. Terus mencoba memahami, kemudian dipahami. Ya. Oke. Yang keenam mencari sinergi. Ya, bersinergi. Bersinergi. Ya. Oke. Jadi energi itu kita sebut sinergi ya. Bukan dong. Oh, bukan. Iya. Oh, iya. Simbiosis mutualisme sinonimnya. Oh iya. Selamat dulu buat NU satu abad nih pakai sarung iya, nih, bener. pakai sarung. Waduh, saya nggak pakai sarung, nggak pakai peci. Selamat buat Gus Yahya, maju terus buat PBNU. Terus poin ketujuh adalah mengasah gergaji. Ya. Nah ini sebetulnya buat tukang kayu apa nih bro?
Enggak, nanti ada analoginya. Oke. Bakal gue bahas. Oke, Tenang aja. jadi itu poin-poin yang akan kita bahas. Tentunya hanya tidak dengan satu episode. Ya, nggak mungkin tujuh-tujuhnya kita Nggak bahas mungkin, semua, nggak nggak. mungkin. Ha. Nah, kita juga akan buka kesempatan di kolom komen. Ya. Kalau nanti dari penjelasan kita yang belum ngerti, Betul. aplikatifnya bagaimana, Ya, di kolom komen. silakan tanya langsung. Nah. Iya, itu kolom komen dipakai, jangan cuma dilihatin Nah, doang. itu yang gue Iya, tunggu istilah iya, lo itu. betul. Nah, oke. Gue sebagai kawan diskusinya akan mencoba bertanya seperti ini dulu. Kalau kita bicara di poin 1 tentang menjadi proaktif, apakah kondisinya ini ketika kita sudah tahu informasi bahwa ada kemungkinan kita resesi ekonomi, terus kita harus bergerak maju menggunakan potensi kita, itu bagian dari proaktif. Sebenarnya iya. Oke, Jadi gini, lanjut. sebelum gue masuk di 7 kebiasaan efektif itu, gue mau jelasin bahwa manusia itu terbagi 3. Jadi ada yang manusia dependent, manusia yang masih bergantung kepada orang lain. Contohnya bayi baru lahir pasti bergantung pada orang tuanya. Anak SD, anak SMP, anak SMA yang masih dikasih duit jajan, belum dagang sendiri, belum jualan, masih bergantung, itu masih dependent. Oh, berarti hitungannya usia nggak berpengaruh ya? Usia nggak berpengaruh. Selama dia belum bisa mandiri, belum bisa mengatur semua kebutuhannya sendiri, berarti masih dependent. Oke. Jadi buat orang yang masih mungkin SD, SMP, SMA, tapi kalian udah nyari duit sendiri, itu kalian udah bisa dibilang independent. Jadi Oke. udah bukan dependent lagi. Jadi bukan masalah usia. Ada orang umur 25 masih bergantung pada orang tuanya. Makanya kalau di negara-negara barat kan umur 18 sudah nggak boleh tinggal di rumah kan. Nah itu. Jadi itu untuk mempercepat perubahan dari bergantung jadi independent. Dari dependent jadi independent. Jadi pertama dependent, bergantung. Tapi itu maksudnya pemberian orang tuanya itu kebutuhan pokok atau apa tuh? Dari segala aspek. Kalau misalnya kita Kalau ada gini, kalau ada orang tua yang punya kekuatan politik, terus anaknya mengambil kekuatan itu untuk menjadi pejabat, gitu kan? Itu masih dependen dong. itu dependent, tapi pemanfaatan dependent bisa diperdebatkan apakah itu abuse of power, apa optimalisasi koneksi orang tuanya. Iya. Nah, iya, itu, iya, itu iya, masih iya. perdebatan itu. Iya, iya. Ya, ini cuma contoh kasus aja. Iya, contoh Bukan kasus. buat maksud menyindir Oh, bukan, siapa-siapa. enggak. Kita enggak nyindir Tapi siapa-siapa. menuduh siapa-siapa Iya. aja. lanjut. Lanjut. Oke, jadi tadi 3 ya. Dependent, independent. Yang terakhir adalah interdependence. Jadi dia orang lain hidupnya bergantung kepada dia. Contohnya orang tua. Orang tua itu punya ketergantungan, anak punya ketergantungan terhadap orang tuanya. Oke. Jadi misalnya gue sebagai anak, bokap gue itu mungkin masih ngasih gue uang jajan walaupun sebenarnya udah enggak ya. Atau mungkin masih nyediain tempat lah di rumah. Nah, gue bergantung pada orang tua gue dependent, orang tua gue interdependence namanya. Oke. Gitu. Oke. Nah, jadi 7 Habits ini sebenarnya kuncinya beliau, Stephen Covey, ingin merubah orang yang tadinya dependent, masih bergantung pada orang lain, jadi independent. Lewat 3 habits pertama yang tadi udah disebutin. Jadi proaktif, mencapai tujuannya, terus bisa menentukan prioritas. Tapi mungkin gini kali ya. Itu lintas kehidupan seseorang memang harus menjalani itu Pasti, sebenarnya, pasti. kan? Fasenya pasti kayak gitu. apa Gak tadi? mungkin ada orang tadi Apa tiba-tiba tadi? dependent, Dependent, independent, interdependence. itu ada timeline kehidupan setiap Iya, manusia betul. itu seperti Pasti, itu ya. pasti kayak gitu. Cuma dipertajam oleh Saint Covey ini per isu. Iya, gitu betul, ya. betul. Karena dalam timeline itu kan generalnya. Iya, betul. Oke. Iya. Kan gak mungkin kita baru lahir tapi udah bisa ngasih sesuatu kepada orang lain. Jadi Gitu. pasti, jadi maksud gue gini bro, ke teman-teman yang dengar ini bahwa teman-teman akan alami itu, karena Oh iya, itu peristiwa timeline itu. Pasti, Pak. Fase yang harus dilewati. Oke, betul. fase yang harus dilewati. Dan Betul. yang dependent Mm-mm. bukan lebih jelek dari yang independen, Bukan, belum karena tentu. itu hanya fase Itu fase kehidupan, iya, Tinggal betul. bagaimana kita Merubah diri melewati fase itu melewati sampai fase titik tersebut.
Inter Milan. Interdependence. Interdependence. Interdependence, Oke. oke. Jadi Oke. ntar gua kasih contohnya satu Oke, persatu. oke. Lanjut, lanjut. Kalau contoh yang pertama tadi udah jelas ya, anak bayi yang baru lahir pasti masih bergantung kepada orang lain, masih Betul, dependent. Sepakat. Nah, terus mungkin anak SD masih dikasih uang jajan, pas SMP mungkin masih dikasih uang jajan, tapi pas SMA dia udah mulai jualan, dia tidak minta uang jajan lagi dari orang tuanya, itu mungkin udah bisa dikategorikan independent, di mana dia sudah bisa paling enggak udah nggak minta duit jajan lagi. Atau gue kasih contoh praktis lah, gue dulu diajarin sama nyokap bokap gue pas SD, bahkan bukan pas SD, pas TK gue udah mulai jualan. Pas TK tuh gue jualan stiker, pas SD tuh gue jualan es lilin 1000-an, terus pas SD kelas 5 itu gue jualan keripik yang kecil yang pedes, itu lagi ngetren tuh 2010-an. Itu mencoba melangkah ke fase selanjutnya. Fase ya? selanjutnya dari bergantung kepada orang lain menjadi mandiri. Oke. Ya itu. Nah, itu kan dari satu sisi, dari yang betapa beruntungnya. Gue juga beruntung, masa kecil gue orang tua gue lengkap, Ya. dan orang tua gue bisa memposisikan di saat gue masih dependent sampai beberapa tahap yang gue udah lalui. Nah, untuk teman-teman juga sebetulnya di Indonesia itu sudah terlihat, tinggal kita kasih memberi pengarahan. Ya, kalau kita lihat di jalan ada pengamen yang masih usia kecil, Iya, ya kan? Atau penjual koran, udah nggak ada kali ya. Udah kan ada jual koran, udah lihat di berita, udah lihat di chat GPT udah. Iya, iya. Tapi yang pasti pengamen Iya, dengan usia yang sebetulnya dia belum Waktunya belum mencari waktunya uang. mencari uang gitu loh. Nah, kalau mereka bisa kita kasih bacaan seperti ini, tentunya mereka bisa quantum leap juga dong. Betul, dalam fase betul. hidupnya. Insya Allah ada perubahan di hidupnya. Ada perubahan. Ya, jadi yang maksudnya gue mau nyampein bahwa tadi dari contoh yang lengkap, Iya, betul. yang ideal lah Ideal. orang tua. Tapi di luar sana juga banyak. Nah, mungkin juga ada teman-teman yang memang menonton ini juga dalam posisi dia dengan usianya mungkin masih SMP, tapi dia tidak bisa mampu bersekolah, tapi dia sudah independen Iya, tadi, mencari uang sendiri. Iya, misalnya Oke. jual gorengan lah. Jual gampangnya. gorengan, Jual gorengan. atau ngamen gitu Iya, ya. atau ngamen. Atau apa tuh yang Jadi Starling. baju Apa? apa? Thrifting. Silver. Oh man. iya, Silverman, Nah, manusia silver. Ya, Iya. manusia silver ya, Iya, ya itu jadi maksud gua gini, jadi setiap kalangan harus melewati fase ini. Betul, betul. Dan ada yang dengan cara keterpaksaan, kondisi keadaan, ada yang memang harus berpikir sendiri gitu. Betul. untuk maju. Dan ada yang dipaksa sama orang tuanya. Betul, betul. Iya. Gua nggak mau bilang gua dipaksa sama orang tua gua, tapi gua lebih diperkenalkan. Gini analoginya, gue masih inget banget. Pas gua kelas 6 SD, itu lagi ada dance competition, shuffle 2010-an gitu kan. Gue dapet duit hadiah 500.000 hasil kerja gua. Nyokap gua ngomong, "Mov, ini duit 500.000. Lu bisa belanjain, mau lu jajan kek, mau lu beli game kek, mau lu mungkin beli PlayStation dan lain-lain. Ini pokoknya ini duit bisa lu belanjain. Tapi kalau lu beli barang yang harganya 500.000, lu packing kecil-kecil lagi, lu jual lagi, duit lu dari tadinya cuma 500.000 jadi 1 juta. Nah, di situ akhirnya gue mikir, iya juga ya. Daripada duit yang 500.000 ini gue langsung habiskan, mendingan duit 500.000 ini gue beliin keripik yang harganya beli keripik harga 50.000, 1 kilogram, Betul. bisa gue pack kecil, bisa jadi 100 piece keripik. Jadi modal 500.000 bisa dijual 1 juta. Gitu. Itu gue lakukan pada saat kelas 6 SD. Iya, iya. Jadi dari tadinya duit gue cuma 500.000, gue bisa dapat jadi sampai 1 juta. Gitu. Jadi yang dimaksud MOFA itu bukan pemaksaan. Bukan pemaksaan. Jadi yang dimaksud MOFA itu tapi adalah diajak berpikir. sebetulnya gini, bro. Itu adalah tugas orang tua adalah mengajari survival. Iya benar. Karena itu sudah ada di DNA. Jadi mungkin Mofa saat itu sebagai anak menganggapnya wah ini pemaksaan gitu loh. Mungkin ya. Ya
lu juga masih umur segitu kan Iya, gitu loh. Tapi sebetulnya hakikatnya itu yang lagi mau diajarin itu tentang survival. Iya, iya, betul. Karena ini inline juga dengan yang dijelaskan Mova di episode lalu berkenaan tentang negara berbedanya negara berkembang sama negara maju. Iya, betul. Ya kan? Iya, Apa tuh aset negara maju, asetnya bergerak, asetnya produktif, orangnya kerja santai. kerja santai? Negara berkembang, orangnya kerja keras, Hmm. asetnya diem aja. Nah, itu bedanya. Berarti kan hubungannya tadi Mova punya aset 500.000, liquid 500.000. Iya, benar. Diajak kerja dia. Ya, kerja asetnya. Asetnya kerja. Beli barang, barangnya diambil, di downsizing, dijual lagi, dikecilin. Ya belum juga kita bicara dari efek domino ekonominya. Iya, betul. Kepada vendor keripik pisang, kepada vendor keripik pedas. Oke. Terhadap jajan-jajan. Jadi itu gue jelasin dari tadinya gue dependent merangkak ke independen. Gue nggak mau bilang gue independen full 100%, enggak. Gue belum sampai situ. Belum. Jadi ketika orang yang masih dependent pengen jadi independen, itu pasti butuh skill. Pasti butuh keahlian, pasti butuh kebiasaan. Betul. Nah, kebiasaannya ada di buku ini. Oke. Di buku ini dijelasin habits pertama adalah menjadi proaktif. Betul. Menjadi proaktif berarti kita yang pegang kendali atas kehidupan kita, bukan orang lain. Oke. Berarti memang semua itu mindset ya. Betul, balik lagi ke mindset. Contohnya kayak tadi tadi gue bilang di luar sana juga banyak teman-teman kita yang belum saatnya dia mencari uang, dia harus mengamen. Iya. Nah, dari hikmah yang tadi disampaikan Bro Mova adalah musik atau ngamen dia bisa gitar itu toolsnya. Betul, itu tools ya. Nah, yang perlu dipertajam lagi selain skill musiknya, mungkin saat itu dia cuma bisa bawain lagu Indonesia Raya terus naik jadi lagu-lagu yang lain, itu secara toolsnya ya. Ya. Nah, secara mindsetnya juga harus diasah. Betul. Kan betul. begitu loh. Dengan yang ada di buku ini. Ya, betul. Oke, habit ya, Habit. Karena biasanya mindset tuh outcome atau berdampak juga sama habit loh, Bos. Iya, benar. Jadi mindset itu kan cara berpikir. Ah. Habits itu adalah Keluaran dari cara berpikir. Cara berpikir, iya betul. Iya. Ya, jadi ini di prolog ini memang kita coba tarik hubungan-hubungan dari apa yang akan disampaikan oleh Bro Mova nanti. Gitu loh. Betul. Oke, jadi paham ya bahwa ini adalah mempertajam mindset. Ya, Karena ketika mindset sudah tajam, dia akan berdampak dari keluarannya adalah habit. Betul. Jadi habits itu kan sebenarnya dari tindakan. Tindakan yang berulang-ulang itu menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan kita sudah lebih efektif, itu akan merubah kenyataan kita. Gitu loh. Ketika mindsetnya juga udah dipertajam. Betul. Ketika mindset sudah dipertajam, iya gitu. Dan kalau poin satu tadi apa yang Proaktif. Proaktif. Jadilah proaktif. Proaktif. Ya. Gua rasa teman-teman di luar sana yang kayak pengamen begitu, dia sudah lakukan proaktif. Tinggal kita pertajam aja. Gue yakin juga emang udah sih sebenarnya. Karena misalnya dia ngamen gitar, pastinya kan awalnya dia nggak bisa gitar, Bos. Betul. Proaktifnya dia belajar gitar. Gimana? Walaupun sesederhana gitu. Iya, betul. Dan dia datengin ke tempat yang emang lagi rame. Nah, ada nggak pengamen ngamennya di kuburan? Ada. Pengamen apa tuh? Ngaji kubur. Pasti kita kalau lihat pengamen, kita lagi makan di pinggir jalan kan kita makan nasi uduk gitu kan, ada pengamen dateng. Kita lagi diangkot, ada pengamen dateng. Itu sebenarnya tindakannya sudah proaktif. Mencari mangsa yang akan memberi dia uang gitu kan. Itu sudah tindakan proaktif sebenarnya. Ya gue coba disclaimer dulu bahwa jenis pekerjaan yang bakal kita ucapkan itu bukan dalam tema untuk leveling. Kerjaan ini lebih rendah, kerjaan ini bukan, tapi ini lebih membuka wawasan bahwa potensi itu banyak. Betul. Jadi jenis pekerjaannya kita anggap sama nih. Iya, benar. Derajatnya sama. Disclaimer aja sih gitu. Kalau takutnya nanti kita dianggap mencela pengamen atau mencela tukang ngaji kubur lagi. Benar. Nah. Kalau bahasa statistiknya apa? Ordinal value. Nah, gue kagak ngerti. Oke, kita Oke. coba perdalam lagi tentang proaktif. Gitu. Nah, kalau tadi kan contoh di luar. Iya. Secara mindset yang dibangun untuk kita berpikir proaktif tuh melihat potensi kita atau surrounding ambience yang di kehidupan kita itu kayak gimana tuh, Bro? Contoh paling gampangnya kita proaktif itu sebenarnya gini. Kita tidak menunggu kesempatan untuk datang, tapi kita mencari kesempatan tersebut.
Karena sebenarnya kehidupan kita itu bisa full of disebut kesempatan. create opportunity. Create opportunity, betul. Opportunity seeker, kayak yang kemarin gue udah bahas. Pengusaha tuh opportunity seeker. Contohnya gini lah, gua nggak mau bahas langsung ke meeting ke bisnis ya. Kita lagi di party deh contohnya. Kita datang nggak kenal siapa-siapa. Ada orang yang cuma duduk diam nungguin datang, nungguin orang datang ngajak kenalan. Tapi ada orang yang datang ngenalin diri langsung ke mungkin cewek yang cakep kah, mungkin cowok yang ganteng kah. Nah, orang yang proaktif adalah orang yang mendatangi orang lain untuk diajak kenalan, karena di situ ada kesempatan hidup dia akan jadi lebih baik, atau paling nggak lebih bahagia lah, lebih senang punya teman baru gitu loh. Bisa juga sih kenalan ke orang yang salah, bisa juga gitu. Tapi bakal lebih besar kesempatan orang dapat teman baru ketika dia mengenalkan diri dibanding dia cuma duduk diem dan ada orang datang kenalan. Itu contoh paling simpelnya di party lah gitu. Nah, Nah, lu makan, gue juga jadi ya sambil makan. Yang di rumah juga sambil makan, nggak apa, sambil ngopi coy. Iya. Nah, itu kan dari sisi yang banyak dialami gini bro. Ketika dia di mindsetnya sudah berpikir kayak gini yang tadi gue bilang, pengamen gitu. Ketika dia berpikir dia harus bisa alat musik, mungkin awalnya kan kesenangan. Itu kan juga bisa disebut proaktif dong. Dia belajar gitar. Betul. Tapi ketika dia seriusi main gitarnya, itu akan terjadi eskalasi proaktifnya dong. Betul. Untuk menambah penghasilan. Gitu. Nah, berarti proaktif itu sendiri juga ada levelingnya juga ya? Ya, betul. Jadi analogi paling gampang, orang yang proaktif itu adalah orang yang mendatangi kesempatan. Dan ketika something bad, maksudnya kita kan di hidup ini pasti ketemu masalah dong. Gak mungkin hidup nggak ada masalah. Tapi situ kali ya. Situ kali ya. Enggak, masalah saya banyak juga. Oke. Masalah gue banyak juga. Jadi gini, analogi paling gampangnya di buku ini itu orang yang reaktif. Itu orang yang ketika dapat masalah dia langsung ngamuk, dia langsung teriak, dia langsung terbakar gitu. Maksudnya, ini kenapa sih ada masalah datang terus ke hidup gue gitu loh. Kok gue nggak bisa ngendalin hidup gue gitu loh. Marah, entah dia pelariannya kemana, entah pelariannya ngamuk. Sedangkan kalau orang proaktif, ketika ada masalah datang, dia hold dulu, dia tahan dulu amarahnya. Karena marah itu wajar, semua manusia pasti punya emosi. Tapi dia hold dan dia pikirin, tindakan apa yang gue lakukan selanjutnya untuk merubah keadaan. Contoh gampangnya, kita lagi nyetir, tiba-tiba ada banjir di depan. Orang yang reaktif bakal ngamuk-ngamuk. Ini gimana sih pemerintah saluran airnya nggak dibenerin? Orang proaktif bakal mikir, ya udah gue cari jalan lain aja. Nah, gitu loh maksudnya. Itu contoh paling simpel masalah jalanan. Mungkin masalah konflik dengan orang tua. Ini kenapa sih orang tua gue kok gue nggak boleh keluar malam? Kok gue malah disuruh dagang? Teman-teman gue dibeliin PlayStation, gue cuma dibeliin buku gitu kan? Itu terjadi di kehidupan gue gitu loh. Pas SD tuh gue malah dibeliin buku, bukan dibeli PlayStation. Jadi gue kalau pengen main terpaksa ke rumah sepupu gue, gitu kan? Nah itu dulu gue reaktif, gue masih kesel. Tapi sekarang gue jadi mikir, dengan adanya buku yang dibeliin sama orang-orang tua gue jadi tertanam mindset bahwa buku itu sumber ilmu. Dan ketika gue pengen nyari ilmu, gue carinya ke buku. Dan gue sudah terbiasa membaca buku. Ketika dosen gue nyuruh, nih buku lu baca, gue dengan gampangnya tinggal gue baca. Sedangkan teman-teman gue untuk membaca aja dia sulit. Nah gitu loh. Jadi orang yang reaktif menyalahkan keadaan, ini semua salah nih. Pemerintah salah, orang tuanya salah, teman-temannya salah, guru-gurunya salah, dan lain-lain. Sedangkan orang proaktif, keadaannya seperti ini, situasinya seperti ini, gimana cara biar gue bisa merubah keadaan ini, atau enggak paling enggak biar gue lebih nyaman, atau gue tidak sengsara, gitu. Jadi pemegang kendali, self driving. Jadi proaktif mencari solusi juga bagian dari itu. Jadi intinya itu memang kekuatan orang yang bersikap proaktif itu sama yang reaktif itu. Kalau proaktif akan segera mencari solusi. Secara mencari solusi setelah melihat situasi dan kondisi yang ada.
Salah juga kalau langsung nyari solusi, salah. Mm-mm. Lihat dulu situasinya apa, masalahnya apa gitu loh. Mendefinisikan masalah dulu. Betul. Kayak misalnya ada asap di atas. Karena bagian dari proaktif juga, maksudnya gini, mendefinisikan masalah juga bagian dari sikap proaktif. Betul. Iya, mendefinisikan dulu. Jadi jangan langsung mencari solusinya gitu. Ya, kayak contohnya yang tadi gue mau jelasin, misalnya ada asap nih di atas gitu kan. Wah, ini asap nih, bau nih. Asapnya ditangkap tapi apinya nggak dimatiin. Nah, kan kalau kita nggak tahu di bawah itu ada api, apa yang bakal kita lakukan? Asapnya kita tangkap kan, atau asapnya kita usir. Yang harusnya kita matikan adalah apinya. Dengan gitu tidak ada asapnya. Nah, gitu. Banyak orang yang gagal mendefinisikan masalah, akhirnya nggak ketemu solusinya. Gitu. Nah, gue lanjut ke yang pengamen. Oke. Pengamen belajar gitar. Lanjut dulu. Oh iya, nyari korek dulu. Ini ahli hisap nih emang nih. NU. Iya, NU. Nah, Datul Udut. Oke, gue ambil contoh pengamen tadi. Pengamen dia bisa pilih. Mau belajar gitar, mau belajar perkusi, mau belajar drum, mau belajar seruling, dia bisa pilih itu semua. Nah, kita di hidup pasti bertemu dengan banyak pilihan. Bahkan pilihannya itu kadang bikin kita bingung. Nih, kita mau ngapain nih? Habis lulus SMA. Mau langsung kuliah? Apa mau kerja dulu? Apa mendingan mau dagang? Nah, untuk kita dapat menentukan pilihan-pilihan itu, kita harus masuk ke habits kedua di sini. Apa tuh? Yaitu begin with the end in mind. Atau mengacu pada tujuan akhir. Tujuannya apa dulu? Goalnya. Iya, tujuannya. Tujuan dari hidup kita gimana? Jadi, ibaratnya Nah, kalau tujuannya akhirat. Mencapai surga. Kalau itu banyak. Itu intermezzo. Ya, itu intermezzo aja. Itu banyak itu pilihannya. Bahasanya ada bab yang lain. Ya, jadi kalau ibaratnya gue nggak mau kasih contoh mobil deh, gue kasih contoh motor aja. Jadi orang yang proaktif itu ngelihat ada lobang karena dia naik motor, ya udah lobangnya dihindarin. Tapi orang yang reaktif mungkin dia bakal ngamuk-ngamuk dulu ke lobang itu. Nih lobang ngapain sih ada di sini gitu loh. Nah, kalau menyinggung motor tentang goal dan tujuannya ya. Ini gue kasih satu pemikiran yang mungkin bisa lo elaborasi. Oke. Kalau goalnya kita tadi bicara motor ya, goalnya apa sih? Biar bisa siap di saat macet kan. Iya, benar. Okay. Nah, kita tuh tiba-tiba dapat marketing bahwa motor-motor di era sekarang harus gede-gede, ya kan? Terus kita beli nih motor yang gede-gede tuh, yang ukurannya udah mulai lebar-lebar. Iya. Padahal goal kita bermotor di Jakarta itu adalah bisa nyelip untuk menghindari macet. Iya, benar. Nah itu orang-orang kayak gitu berarti sakit jiwa atau gimana tuh? Dari goal utamanya. Waduh, gue gak berani ngomong sakit jiwa. Enggak, karena begini bos, ya kan kalau kita bicara tadi goal, gue sendiri penikmat motor juga di Jakarta gitu. Nah, pengendara motor juga di Jakarta. Karena goal gue juga itu tadi. Daripada gue berjam-jam macet karena gue mesti ketemu orang di sana, gue punya janji gitu kan. Waktunya juga mepet gitu loh. Betul. Akhirnya gue pilih motor yang sesuai kebutuhan gue dong. Betul, pasti. Yang ramping. Iya. Nah di jalanan sekarang penghalang gue tuh motor yang juga. Gede-gede. Jadi motor ngalangin motor. Aduh. Nah, tapi bentar dulu. Oke. Kan tujuan orang beda-beda. Oh, iya. Ada yang punya motor karena untuk nyelip macet, ada yang punya motor biar gampang dapet cewek. Oh. Nah, itu kan tujuannya udah beda. Iya. Ada yang punya motor buat ngeceng, lihat nih motor gua gede nih, knalpotnya diberisikin, ya kan. Iya. Jadi habits kedua itu kita tentuin tujuan kita punya motor tuh buat apaan. Berarti goal itu bisa dikasih tanda sama dengan what you need dong. Ya, iya benar. Kebutuhan lu apa? Kebutuhan lu apa? Iya. Kayak contohnya orang habis lulus SMA. Ya lu pengennya jadi apa dulu? Lu tentuin. Apa lu pengen jadi akademisi? Apa lu pengen dapat kerja yang gampang? Apa pengen dapat kerja yang gaji tinggi? Atau pengennya dagang? Atau kadang juga berpikir kan gini, oh iya. Ada juga kan yang berpikir, oh iya, gue masih punya adik 2. Oh mendingan gue nggak kuliah. Ya, duit orang tua gue. Nah itu juga banyak kayak itu gitu. Itu kan kebutuhan betul, kan. Yang menjadi, jadi makanya gue kasih tanda sama dengan itu.
goal itu bisa jadi sama dengan kebutuhan, bisa juga dengan sama dengan yang lain. Memang Betul. tujuan hidup kan gitu Betul, kan. emang tujuan hidup. Iya. Maksudnya Ha-ha. begitu. Ini perlu gua tekankan betapa pentingnya kita punya tujuan. Karena banyak banget gua lihat teman-teman seumuran gua yang ketika ditanya lu kuliah kenapa? Ya gua biar kuliah aja mau. Nah, orang kayak gini kan tidak menentukan tujuan hidupnya seperti apa. Ya karena kan begini juga, bro. Kebutuhan sekarang, bro. Heeh. Ya kan. Mereka akan hadapi Heeh. ketika interview kerja, Heeh. bukan yang ditanya itu Ijazah lu apa? apa yang sudah lu perbuat dengan skill lu. Ah. Yang ditanya kan ijazah lu mana. Heeh. Jadi juga wajar orang ditanya, ya gue biar kuliah aja. Mungkin tujuannya biar saat ngelamar kerja Udah ada titelnya. Ada titelnya. Dan ini juga menurut gue juga otokritik gue buat HRD perusahaan gitu. Ketika ada orang pelamar, kan spesifikasi pekerjaannya udah dijelaskan sama HRD. Betul. Misalnya taruh yang gampang. Admin. Admin misalnya. Harusnya kan HRD nanya, dengan keahlian admin lu bisa bantu apa? Portofolio lu apa? Iya. Bukan sekolahnya kan? Iya sih, benar. Nah ini juga otokritik. Jadi memang maksud gue gini, ya ini kan bicara ekosistem, bro. Mindset ini kan ke individual, tapi menghadapi ekosistem yang ada ini kan juga perlu modifikasi juga gitu. Mungkin kalau kita mundur sedikit di dunia pendidikan, satu-satunya jalan mencari ilmu adalah kuliah. 40 tahun yang lalu, Bukan. 30 tahun yang lalu. Bukan. Kalau kata Rocky Gerung, apa? Biar bisa dikatakan ya pernah sekolah di situ gitu. Bukan pernah berpikir. Mungkin tuh HRD yang jadul kali. Gua baru nyari karyawan September kemarin. Gua nggak nyari ijazahnya. Gua nggak nanya ijazahnya. Yang penting lu bisa bantu apa buat perusahaan, udah. Gua nggak nanya ijazah. Betul. Bisa lu cek. Nah, itu yang memang. Tapi gue cuma satu dari berapa perusahaan kan. Enggak, memang kejadiannya itu seperti itu, bahwa ijazah itu menjadi penting. Takut ditanya sama perusahaan yang dia tempat ngelamar aja sih sebenarnya. Iya. Nah, itu kan ketakutan dari diri sendiri berarti. Enggak juga, karena itu fakta dan realitas gitu yang dihadapi teman-teman di luar sana gitu. Yang ya gue aja pengalaman melamar kerja pertama itu waktu gue. Ya lu ngelamar kerja tahun berapa? Iya, waktu kerja ya. Dan ini masih, karena kemarin begini, bro. Kemarin itu banyak orang yang menawarkan anaknya bisa bantu nggak di perusahaan ini, mau ngelamar kerja nih. Begitu dia bicara, bapak itu bicara dengan gua coba tanya aktivitasnya apa. Tapi jawaban si orang tua, dia sekolahnya di sini. Ijazahnya ini. Gitu loh. Iya. Mungkin kalau kita bahas bakal kelebar ke orang tua dan lain-lain juga iya. kali ya. Okay, enggak. Ini gue cuma coba gambarin bahwa pola pikir yang memerlukan ijazah itu ditempelin nama itu masih terjadi. Oh iya, kalau masih terjadi realitanya seperti itu. Realitanya itu aja itu. Sih. Memang. Itu aja. Jadi maksudnya gue gini, kita coba menyiasati bagaimana mindset kita menyiasati hal-hal. Oh iya, jadi proaktif kita jadi proaktif. Gitu loh. Gue pengen kerja di perusahaan yang membutuhkan ijazah. Ya udah gue ke sekolah gitu. Nah, kayak contohnya gue deh. Gue ngomongin diri gue sendiri aja. Jadi gue ini pengen S2 di SBM ITB, Philip Kotler, ngambil eksekutif MBA. Cuman karena tujuan gue adalah S2, gue nggak punya ijazah S1. Gue cuma lulusan SMA paket C bahkan di kelurahan. Gue bukan anak UN, gue nggak sekolah SMA-nya gitu loh. Gue ujian paket. Nah, karena gue pengen S2, otomatis gue pengen punya ijazah S1. Bukan pengen, harus punya ijazah S1. Karena yang tadi, mindsetnya masih pendidikan itu bukan outcome yang dilihat ketika kita mengajar ya. Iya, betul. Melamar pekerjaan. Atau masuk suatu bisnis yang baru. Iya kan? Iya. Karena gue inget begini, kalau almarhum siapa? Yang punya Kemcik. Oh, Bob Sadino. Wah, itu kan penjelasannya detail banget. Dia gue nggak perlu ijazah. Gue buka usaha telur aja karena kebutuhan masyarakat Kemang saat itu. Butuh telur. Titik. Just simple itu gitu. Iya, sesimpel itu. Betul. Nah, kamu bisa bayangin kalau tingkat pendidikan Indonesia yang masih begini,
terus HRD punya pemikiran kayak Bob Sadino, Heeh. kita nggak bakal ada PHK banyak, Pak. Iya sih. Iya, bener. Makanya pilih gua jadi presiden nanti. Enggak lu Oke. presidensial threshold masuk nggak lu? Hah? Hah? Loh, Kan presiden PT kita 20%. itu kan ini kan lagi kita ketawain. Oh. Dia yang bikin kebijakan, Heeh. mereka juga yang bingung gitu kan. Jadi kisahnya itu begini, Bos. Pada suatu hari mereka pada ngumpul nih di sebuah meja bundar. Oke. Kita ngumpul, tang. Wah, menggunakan teori-teori tentang demokrasi lah. Iya, Gitu. Karena perdebatannya nggak selesai, ada satu nih yang duduk di meja itu Ngomong yang, apa? yang tukang main judi. Bajunya apa nih? Nggak perlu gue sebut lah. Oh, warnanya nggak ada nih. Nggak perlu gue sebut lah. Nggak pakai baju semua lah. Oh, nggak pakai baju, oke. Iya Nggak kan? pakai baju, oke. Nah, dia memang jago teori-teori demokrasi, tapi intuisinya dia hobinya main judi nih. Gitu kan. Dia kesel karena masih berdebat aja, ya sistem mau kita pakai nih presidensial murni kah, pamen bla bla bla. Dia kesel, langsung jiwa judinya muncul. Oke. Kita taruhan aja deh. Yang nyampe 20% boleh nyalonin presiden. Ayo kita taruhan. Karena perdebatannya nggak putus, akhirnya pada mau, ayo taruhan. Akhirnya yang menang cuma satu yang dapat 20% kan. Iya, 19 koma sih sebenarnya. Yang lain, sialan. Kalah dong main judinya gitu. Tapi ngomong-ngomong sebenarnya 19 koma sehingga ada sampai 20 juga. Oke, kita bahas Seven Habits balik lagi. Nggak, Iya. itu kan bagian dari proaktifnya gua menyikapi kelucuan politik saat ini. Ya, itu aja. ya, gitu. betul. Gitu. Jadi balik lagi, karena gue pengen S2, gue butuh S1, makanya gue S1. Sedangkan banyak teman-teman gue yang gue lihat S1 itu mereka semacam daripada gue ngapa-ngapain mending gue kuliah dah. Orang tua gue juga nyuruh, tapi dia tidak ada eagerness untuk belajar. Contohnya gue kuliah karena gue sadar gue masih bego, gue masih nggak ngerti apa-apa. Makanya gue butuh kuliah, ilmu-ilmu dari dosen, gue ambil, gue proses di otak gue untuk gue aplikasikan ke dunia nyata. Sedangkan teman-teman gue, ilmu dari dosen, yang IPK-nya jauh lebih tinggi. Ada teman gue IPK 3,7, gue kok cuma 3,1 gitu. Tapi bedanya gue sama teman gue dapat ilmu dari dosen, gue coba aplikasikan ke dunia nyata. Jadi gue selalu memikirkan koneksitas antara apa yang gue pelajari dan apa yang gue praktekkan. Sedangkan teman gue, apa yang dia pelajari untuk dijawab di soal ujian. Itulah kenapa IPK dia 3,7, IPK gue cuma 3,1 gitu loh. Itu realitanya gitu. Itu kan metodologi akan terjadi ketika kondisi-kondisinya juga mendukung. Nah, sekali lagi gue tekankan bahwa di buku Seven Habits ini teman-teman tuh pasti sudah melakukan sebenarnya. Iya, betul, udah dipraktekin. Iya. Ini tinggal Terstruktur aja. Iya, Nah, benar. yang dijelaskan tadi oleh Bro Mova itu tentang suasana yang kondisionalnya oke. Ya, Ideal, ideal. Walaupun nggak ideal 100% karena dia kuliah setahu gue dia pakai duitnya dia sendiri. Iya, betul. Gitu loh. Nah, dan teman-teman di luar sana juga dengan berbagai versinya juga mungkin sudah melakukan. Dan itu udah benar, berarti poin satu, teman-teman di luar sana juga sudah melakukan proaktif itu. Proaktif itu, iya betul. Dari yang tadi Bro Mova jelaskan di awal, tentang paksaan itu ternyata bukan paksaan. Itu memperkenalkan Survival. Pendidikan survival. Pendidikan survival. Karena di DNA manusia itu, karena kita makhluk hidup, itu pasti ada DNA tentang survival. Nah, outcome-nya mungkin menjadi habit-habit proaktif, betul. atau habit belajar silat untuk bertahan, kan gitu loh. Nah, tergantung environment-nya gitu loh. Gue pesilat juga sih zaman dulu. Tergantung ambience. Jadi teman-teman jangan merasa wah ini bukunya tinggi. Enggak. Sebetulnya teman-teman tuh udah jalanin. Udah dijalanin semua sebenarnya. Cuman ini coba kita jelaskan bahwa
teman-teman tuh udah lakukan, disebutnya ini, tinggal tambahin lagi, naikin nanti di poin Ya, kedua. betul. Untuk menuju bukan kesempurnaan, untuk menuju Efektivitas. efektivitas dalam menjalani fase-fase kehidupan yang Betul. tadi. Independen, Independen, interdependence. Inter Milan. Oke. Oke. Nah, jadi itu.